sejahtera, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya berada di ruangan sekolah dari SMP Cokro Aminoto, dan di belakang saya ini murid-murid. Karena ini masa pandemi, jadi tentu saja hanya diperbolehkan setengah saja dari jumlah siswa sobat-sobat yang masuk ke dalam kelas. Dan kita lihat mereka masker galau ini ya, karena ini masa pandemi dan harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi saya akan meliput seorang guru yang melakukan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Tapi sebelumnya sobat-sobat, seperti biasa bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silakan untuk melakukannya. Semoga apa yang kita lakukan, yang sobat-sobat lakukan menjadi amal jariah, walaupun sudah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat-sobat, silahkan pantau terus di channel saya sampai selesai. Assalamualaikum. Salam. Selamat ya anak. Seperti biasa nak ya, sebelum belajar, maaf ibu buka masker. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Silakan. Silakan baca doa. Yaitu materi kita, silakan ditulis. Materi kita yaitu mengidentifikasi unsur-unsur narasi atau disebut dengan cerita imajinasi. Tahu enggak dengan imajinasi sebelumnya? Imajinasi itu seperti hayalan, nah. Misalnya kita baca novel, ingin berhayal ke bulan. Sebenarnya sudah tidak mungkin kita untuk ke bulan, walaupun bisa kemungkinan ya. Tapi setidaknya gambaran di bulan. Bulan itu misalnya tempatnya luas tanpa adanya pohon-pohon. Nah, terus tempatnya indah, seindah-indah lebih dari di bumi. Nah, jadi untuk mencapai ke sana saya harus mempunyai pesawat yang bisa menuju ke luar angkasa. Nah, itu yang dimaksud dengan cerita imajinasi. Nah, di dalam cerita imajinasi ini ada unsur teks narasi, yaitu ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang tema, latar, penokohan, alur. Jadi kalau kita membuat cerita atau novel itu harus menggunakan 4 ini yang diwajibkan, yaitu tema. Apa itu tema?
membantu. Ya, itu yang dimaksud dengan penokohan. Terus yang terakhir ada alur. Alur itu jalan sebuah cerita. Jalan sebuah cerita ini kemana? Misalnya, alur ini kan dibagi menjadi alur maju dan alur mundur. Jadi dibawa kemana? Kalau alur maju berarti dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur bisa dari akhir ke pertengahan pulang ke awal. Apa contoh dari alur maju? Apa contoh dari alur maju? Kalau kalian melihat buku novel, bisa kalian lihat misalnya menceritakan seorang anak dari awal, dari dia lahir, nah ya, dari lahir sampai dia anak kecil bertumbuh, tumbuh hingga dewasa. Nah, jadi kalian tahu dengan cerita itu nggak ya? Dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya alur maju. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu yang ingin bertanya. Kamu nak, apa yang dimaksud dengan penokohan? Ayo, coba diulang. Gambar warna atau yang diberikan pengarah. Ibu akan memberikan kalian tugas. Sudah nak dikerjakan? Sudah dikerjakan, kita bahas bersama-sama ya. Satu, apa soalnya? Apa nak soalnya? Apa maksud yang tersirat dalam judul teks satu tersebut? Bisa jawab? Ya, silakan nak. Perkenalkan, nama saya Eliana. Bencana alam yang begitu besar. Terus yang kedua, apa soalnya yang kedua? Apakah judul tersebut disebutkan dalam cerita tersebut? Perkenalkan, saya Angga Ilhana. Ya. Pernah punya cerita tersebut Soal ketiga, silakan soal ketiga nak. Apa? jika teks tersebut dikategorikan sebagai cerita imajinasi. Jelaskan alasanmu. Nah, ada yang bisa jawab? Ya, silakan nak. Perkenalkan, nama saya Unggawi Triani. Ya. Saya setuju cerita tersebut sangat imajinasi. Cerita tersebut sangat imajinasi. Terus soal yang terakhir nak ya. Apa soalnya kita nak yang terakhir? Apa yang terlihat oleh Josu ketika mendengar suara geledek tersebut? Nah, jadi di cerita situ dia mendengarkan suara geledek ya. Ada yang bisa jawab? Ya. Melihat sebuah layangan keluar dari kegiatan Victor yang memakai lubang. Ibu bisa menyimpulkan bahwa mengidentifikasi unsur-unsur narasi atau cerita imajinasi memang ada. Jadi, boleh kalian lihat di novel. Kalau kita ke perpus, lihat novel, menceritakan apa saja. Ada yang tidak masuk akal dengan kita, yang banyak tingkat tinggi hayalan. Itulah yang dimaksud dengan imajinasi. Nah, dalam imajinasi ini jangan lupa kalau kita ingin berkarya atau ingin membuat novel, boleh. Tapi dengan adanya 4 struktur yang ada di sini, yaitu unsur-unsurnya apa saja? Tema, latar, penokohan, alur. Nah, jadi 4 ini sangat berperan dalam membuat cerita imajinasi atau cerita sesungguhnya. 4 ini harus dipakai. Jadi, dapat Ibu simpulkan dalam materi kita hari ini, membuat cerita imajinasi sangatlah menarik. Kenapa? Apa yang belum kita dapat atau belum kita mencapai, kita bisa menghayalkan. Biasanya dari kita menghayal, berimajinasilah kita, suatu saat apa yang kita inginkan benar-benar akan terjadi. Jadi jawabnya apa nak? Amin. Kalau kita berhayal ingin ke angkasa, insya Allah esok lusa kita bisa ke angkasa. Walaupun sekarang kita masih berimajinasi dulu. Suatu saat kita bisa. Ada yang ingin dipertanyakan dari materi kita hari ini? Tidak ada? Tidak. Sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, Ibu rasa untuk materi hari ini dan
dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sobat-sobat proses KBM, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Nah, tentu saja berbeda di masa yang normal. Nah, jadi itu saja. Semoga ini bisa menginspirasi dan mencerahkan. Nasrul minal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat-sobat.